Shalom, saudara yang terkasih. Kita tahu bersama bahwa penyebaran virus corona terus meningkat dan meluas. Masyarakat dunia terus merasakan dampaknya. Bagi bangsa kita, kondisi ini ibarat badai besar yang tiba-tiba datang dan menerpa kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan beragama. Hampir semua aspek kehidupan terusik dan tak berdaya. Misalnya manusia yang ditakdirkan sebagai makhluk sosial untuk saling mengenal satu sama lain, berkomunikasi dan berinteraksi. Ada kontak fisik, face to face, maupun bentuk-bentuk relasi lainnya. Tapi kini akibat virus corona, kita harus jaga jarak fisik, harus memisahkan diri, stay at home, mengisolir diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang berbahaya ini. Akhirnya, rumahku menjadi surgaku, tempat berlindung dari mara bahaya. Saudaraku, menghadapi realita ini, kita terpanggil untuk berefleksi dari sikap iman Abraham, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, kepercayaan Abraham kepada janji Allah pada prinsipnya tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan jasmania atau keadaan lingkungan eksternal di sekitar dirinya. Iman kepada Tuhan dihayati oleh Abraham secara pribadi dan sungguh-sungguh. Abraham mampu berserah penuh, percaya kepada kehendak Allah, dan tetap memuliakan Allah walaupun realitanya Abraham saat itu belum menerima apa yang dijanjikan Allah untuk memberikan keturunan kepadanya serta menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Saudaraku, kita harus mengakui bahwa tidaklah mudah untuk tetap berpegang teguh kepada janji-janji Allah ketika situasi yang kita alami dan lingkungan sekitar kita tidak mendukung. Ini berarti semakin kita mudah terpengaruh oleh situasi dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, maka iman kita tidak akan bertumbuh secara baik dan berkualitas. Tetapi semakin kita mampu mengambil jarak yang rasional dan bijaksana terhadap berbagai situasi atau kejadian-kejadian di sekitar kita, maka iman kita akan semakin matang dan berkualitas. Dengan kondisi iman yang demikian, kita tidak akan mudah goyah walaupun kita sedang mengalami hal yang buruk dan menyakitkan. Saudaraku, selaku bangsa dan umat manusia, sampai saat ini kita masih terus bergumul menghadapi permasalahan hidup akibat pandemi COVID-19. Pada masa kini, banyak orang makin berada dalam ketidakpastian hidup. Umat makin mengerang kesakitan, putus asa, mengalami depresi, sekarat, bahkan berhadapan dengan maut. Seandainya kita membiarkan diri dipengaruhi dan diseret oleh peristiwa yang sedang terjadi, maka siapapun juga bisa tergoncang imannya. Karena itu, kita membutuhkan iman yang semakin matang dan berkualitas, sehingga kita mampu berdiri tegak di tengah badai dan pergolakan hidup. Kuncinya adalah kita tetap memiliki relasi dan komunikasi yang semakin intim dengan Tuhan, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan, dan terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memampukan kita untuk melewati berbagai kesulitan dan badai hidup ini. Karena itu, dalam menantikan penggenapan janji Tuhan, sebagaimana Abraham, kita seharusnya tidak mengeluh, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, sama seperti Abraham, tetap bersyukur, memuliakan Tuhan, karena percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya dengan menghalau dan melalukan badai ini. Saudaraku, segenap umat percaya, hari ini sedang berada di puncak perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus, dan besok kita akan merayakan Jumat Agung. Panggilan bagi setiap orang beriman adalah kesediaan untuk menderita bersama Yesus yang telah mengorbankan nyawanya demi menebus dosa manusia. Penderitaan yang dijalani dalam iman yang sungguh kepada Yesus yang disalibkan akan melahirkan kemenangan dan sukacita.
Teruslah melangkah dalam kepastian bahwa tidak ada hal yang buruk yang datang dari Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang mengasihi kita. Saudaraku, di hari-hari ini, di tengah gempuran badai virus corona, dalam benak setiap orang pasti terbersit tanya, kapan badai ini akan berlalu? Sebagai orang percaya, marilah kita terus menatap pada salib Yesus, makin teguh beriman menanti penggenapan janjinya, dan percaya sungguh bahwa badai ini pasti berlalu dalam kuasa dan rancangannya yang ajaib. Sebab kita percaya rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Percayalah, di ujung setiap badai pasti muncul pelangi. Badai pasti berlalu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Shalom.